Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Efrem Tika Osilera, mahasiswa dari Universitas Flores, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dengan adanya video ini, saya bermaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar proposal. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dari bab 1 sampai bab 3 dengan judul Kesulitan membaca peserta didik kelas 3 SD Gemit ND 4, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Bab 1 Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Membaca adalah satu keterampilan dalam ilmu bahasa Indonesia. Dengan membaca, peserta didik akan lebih mudah dalam mencerna dan memperoleh informasi. Melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat memahami pesan dan makna dari satu bacaan. Di samping itu, dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik di sekolah secara optimal. Kegiatan membaca membutuhkan latihan, membutuhkan kebiasaan. Tanpa banyak latihan atau membiasakan membaca, maka setiap orang bisa diyakini tidak memiliki kemampuan membaca yang baik pula. Peserta didik yang gemar membaca tidak akan mengalami kesulitan dalam mengikuti materi pembelajaran. Namun sebaliknya, peserta didik tidak memiliki kebiasaan dalam membaca akan menyebabkan peserta didik tersebut mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran. Kesulitan membaca pada peserta didik yaitu membaca nyaring. Karena peserta didik belum mampu menggunakan tanda baca dengan baik seperti tanda koma, tanda tanya, dan intonasi serta kelancaran dalam membaca nyaring, sehingga peserta didik tidak memahami makna dan tujuan setiap wacana yang dibacanya. Berdasarkan permasalahan yang muncul tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Kesulitan membaca peserta didik kelas 3 SD Gemit Ende 4, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. B. Rumusan masalah. 1. Bagaimana kemampuan membaca peserta didik kelas 3 Sekolah Dasar Gemit Ende 4, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende? Yang kedua, apa kesulitan membaca peserta didik kelas 3 Sekolah Dasar Gemit Ende 4, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende? Yang ketiga, faktor apa yang menyebabkan kesulitan membaca peserta didik kelas 3 Sekolah Dasar Gemit Ende 4, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende? Yang keempat, bagaimana cara mengatasi kesulitan membaca peserta didik kelas 3 Sekolah Dasar Gemit Ende 4, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende? Yang bagian C, tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui kemampuan membaca peserta didik kelas 3 Sekolah Dasar Gemit Ende 4, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Yang kedua, untuk mengetahui kesulitan membaca peserta didik kelas 3 Sekolah Dasar Gemit Ende 4, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kesulitan membaca peserta didik kelas 3 Sekolah Dasar Gemit Ende 4, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Yang keempat, untuk mengetahui cara mengatasi kesulitan membaca peserta didik kelas 3 Sekolah Dasar Gemit Ende 4, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. D. Definisi operasi judul. 1. Membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pesan atau informasi. Yang kedua, kesulitan membaca. Kesulitan membaca adalah anak mengalami kekeliruan dalam mengenali kata, penyisipan, pergantian, pembalikan, dan tersentak dalam membaca. Yang ketiga, peserta didik. Peserta didik merupakan sumber daya utama yang terpenting dalam proses pendidikan formal. Bagian E, manfaat penelitian. Pertama, bagi kepala sekolah. Melalui penelitian ini, Kepala Sekolah SD Gemit Ende 4, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, diharapkan dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi kesulitan membaca
dan melengkapi aneka buku perpustakaan supaya dapat memacu minat baca peserta didik. Yang kedua, bagi guru. Melalui penelitian ini, diharapkan guru mulai menyadari akan peran dan fungsi mereka dalam mengembangkan minat membaca peserta didik. Yang ketiga, bagi sekolah. Melalui penelitian ini, agar sekolah menyediakan fasilitas dan media pembelajaran yang memadai dan dapat menunjang peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang keempat, bagi peserta didik. Melalui penelitian ini, peserta didik menyadari bahwa membaca membutuhkan sebuah proses latihan yang konkret. Berdasarkan kesadaran seperti ini, peserta didik mulai mengasah kemampuan membaca entah melalui proses belajar mandiri atau proses bimbingan dari para guru. Bab 2, kajian pustaka. A. Pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Membaca dapat diartikan sebagai suatu metode yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri dan orang lain. B. Kemampuan membaca. Kemampuan membaca pada dasarnya adalah proses kognitif. Jenis-jenis membaca di sekolah dasar. Yang pertama, membaca teknis atau membaca nyaring. Membaca teknis adalah membaca yang dilakukan dengan vokalisasi, karena itu sering disebut membaca nyaring. Yang kedua, membaca dalam hati. Membaca dalam hati adalah jenis membaca yang dilakukan tanpa menyuarakan apa yang dibacakan. 3. Membaca cepat. Membaca cepat adalah jenis membaca yang mengutamakan kecepatan membaca dalam membaca. Yang keempat, membaca bahasa. Membaca bahasa adalah jenis membaca yang mengutamakan keterampilan peserta didik dalam menggunakan kaidah bahasa serta makna suatu kalimat atau sesuai dengan konteksnya. Kerangka pikir. Yang pertama, guru, kedua, peserta didik, dan ketiga, mengatasi kesulitan membaca. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, setting penelitian. 1. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SD Gemit Ende 4, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Yang kedua, waktu penelitian. Penyelenggaran penelitian ini dilaksanakan pada awal bulan Oktober. Yang kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 3 SD Gemit Ende 4, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende. Yang ketiga, metode pengumpulan data. 1. Wawancara. 2. Metode pengamatan. Dan yang ketiga, dokumentasi. 4. Teknik analisis data. 1. Pengumpulan data. 2. Deduksi data. 3. Dispel data. 4. Penarik kesimpulan. Sekian presentasi seminar proposal saya. Apabila ada kesalahan kata dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.